kesan dan pesan dari jamaah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Partomo. Padanya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nama ba'd. Yang terhormat Ketua PDM dan PDA Kabupaten Kebumen beserta pengurusnya, yang kami hormati Ketua KBIHU Aisyah Kabupaten Kebumen, Bapak Insinyur Haji Jarod Triyogo beserta pengurusnya, yang kami hormati para narasumber pemberi materi saat manasik baik di kelompok maupun di tingkat kabupaten yang semuanya hebat-hebat. Yang kami hormati pemateri kajian pada siang hari ini, beliau Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Habib Ghazali SH MSI dari Kabupaten Cilacap. Beliau selaku Ketua PDM Cilacap. Nunggak semi dengan namanya Pak Ahmad Ghazali. Apa masih saudara atau mungkin masih ada sambungan saudara, Pak? Iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Segenap teman-teman peserta haji tahun 2026 yang sudah kembali ke tanah air seminggu yang lalu, ini ada di sisi kiri saya, semuanya sumringah, dan ibu-ibu yang ada di kiri saya juga semuanya sumringah, gembira dan bahagia. Dan yang kami muliakan juga Bapak Ibu calon jamaah haji tahun 2027 yang sebentar lagi akan mengikuti prosesi-prosesi manasik yang nantinya akan menjadi bekal ketika pelaksanaan haji yang sungguhnya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, syukur-syukurillah, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini bisa bertemu di ruangan ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan teman-teman yang sedang agak sumeng ya, agak bengel, mudah-mudahan diberi lekas sembuh ya. Yang masih batuk dan pilek, sisa-sisa dari tanah suci, mudah-mudahan diberi lekas sembuh sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadahnya di hari-hari kemudian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya. Sekalipun kita adalah umat yang di akhir zaman jauh dari kehidupan Rasulullah, tetapi mudah-mudahan kita menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Allahumma amin. Asal dengan setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami diberi tugas untuk menyampaikan pesan dan kesan. Kira-kira Lila boten Pak kula wakili Pak. Bu Lila. Oh Lila banget. Lila mawi banget. Akan saya laksanakan semampu saya. Kalau nanti misalnya kurang bisa ditambah dari teman dan temin, nggih.
Bapak Ibu yang kami hormati, jadi secara umum program yang telah dilakukan, program yang telah disusun oleh KBI HU Aisyah Kabupaten Kebumen ini sudah sangat baik, luar biasa, komplit kegiatan teorinya berapa kali, kegiatan prakteknya berapa kali, sehingga dengan demikian maka bagi kami yang sudah mengikuti manasik, saya sendiri pribadi saya sendiri 2 tahun Bapak Ibu, 2 tahun mengikuti manasik, kadang-kadang besi bingung, apalagi nganti orang melu mengikuti manasik yo nang kono bisa plonga-plongo gitu ya, paling pol-pole yo melu-melu tok. Oleh karena itu pada Bapak dan Ibu, tepat pilihan yang tepat Bapak Ibu ikut manasik di KBI HU Aisyah, nah, baik di kelompok masing-masing maupun nanti di tingkat kabupaten, karena kami yang sudah mengikuti setiap bulan 3 kali di kelompok, 1 kali akhir bulan di kabupaten, jadi lengkap dan lengkap asal serius. Tapi kalau loh wong jere kaji gue melaku-melaku, lari-lari karo lempar-lempar ya, jalan-jalan lari-lari lempar-lempar ya, tawaf kan memang berjalan mengelilingi Ka'bah. Nanti pada saat sa'i ada lari-lari kecil, yaitu modalnya jalan lari, nanti pada saat ya lempar jamarot ya jalan lagi di situ dan lempar-lempar itu ya. Bukan ngesoge tapi lempar. Kadang-kadang ada sih ngesoge tretik ngono, ya pas baru dilempar. Ya. Sehingga kami merasa senang dan bahagia mengikuti manasik di KBI HU Aisyah. Kalau saya di Gombong, Pak Kamilan di Ayah Rowokele. Bu Burdan di mana? Di Gombong, iya. Jadi beberapa tempat tersedia. Nanti pada akhir bulan bareng-bareng di kabupaten. Jadi menyenangkan. Sehingga kami melaksanakan haji di tahun 2026 sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, karena dipawiti manasik yang benar-benar cocok, sesuai. Sehingga ini perlu dipertahankan oleh KBI HU Aisyah Kebumen, program yang sudah tertata. Dan tadi ada informasi katanya nanti kegiatan di Madinah akan dikurangi untuk pengefisien waktu dan terutama ya waktu, tenaga dan biaya, okay? Jadi tidak mengejar arba'in, karena ternyata arba'in itu bukan kegiatan dari prosesi haji. Prosesi haji ya dari Armusna itu Arafah, Musdalifah dan Mina. Sehingga tepat bagi Bapak Ibu untuk mempercayakan bimbingan haji atau manasik haji di KBI HU Aisyah. Kemudian yang berikutnya, ternyata program KBI HU Aisyah Kebumen tidak hanya membekali kepada semua peserta jamaah haji, tetapi nanti di dalamnya juga akan dibekali para karu dan karom. Karu niku ketua regu, karom ketua rombongan. Ketua regu punya anak buah 10. Kalau karom punya anak buah 40. Jadi siapapun nanti yang menjadi karu dan karom itu suatu keistimewaan. Jadi barangkali nanti mabrurnya itu dari karena menjadi karu dan karom. Karena harus menghormati jamaah. Sing sakit ya segera laporan. Karu laporan ke karom, karom ke ketua kloter. Kemudian kami di sana juga dibimbing oleh ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah, lalu tenaga kesehatan, yang semuanya luar biasa Bapak Ibu. Tidak etang-etung, yang dibayar pira ora bayaran. Kapan Bu Dokter kamar 324 onten sing mumet, langsung Bu Dokter rawuh ditensi
diobati. Jadi cekat-cekat semuanya. Kuda kroternya ya montang-manting ora karu-karuan, mulai nganti apa kentong. Tapi bukan karena jadi kuda kloter, memang yo awaknya segitu gedenya ya. Tapi insya Allah semua petugas melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga kami merasa terlayani dengan baik. Pak Ghazali setiap hari harus menjawab WA dari seluruh anggota. Pak Kibar Dinaki sih apa baik. Jadi ada beberapa yang tanya besok acaranya apa, besoknya lagi acaranya apa. Sehingga kami memberi masukan kepada KBI Auhasiah. Ini mungkin alangkah baiknya ketika para jamaah sudah hampir berangkat ke Tanah Suci, baik itu gelombang 1 maupun gelombang 2, alangkah baiknya mungkin perlu disusun time schedule atau jadwal. Nah, jadwal acara. Jadi yang gelombang 1 ke Madinah dulu. Ngapain di Madinah? Begitu sampai di Madinah, kon ngapa di sana? Cocok Mbak? Nah, yang gelombang 2 karena langsung ke Mekah, maka setelah melakukan ikhram wajib sambil menunggu armusna itu ngapain saja? Ya. Oh iya, setelah melaksanakan umroh wajib, setelah itu ngapain saja? Walaupun sudah dijelaskan lewat manasik, ya setelah umroh wajib perbanyaklah jamaah di Masjid Haram, perbanyaklah tawaf. Tapi kadang-kadang karena tidak diperhatikan sehingga ngesuk si asarnya apa Pak Karom aja bingung. Oh iya. Nah, mungkin ada baiknya kalau disusun time schedule yang tarik-tarik tanggal 10 Mei sampai di Mekah. Tanggal 11 Mei atau tanggal nanti malam harinya setelah sholat Isya umroh wajib. Selesai umroh wajib kembali ke hotel tidur istirahat paginya subuh. Nah, terus hari itu ngapain saja? Dibuatkan sehingga nanti jamaah tidak warawiri OTW. Ya. Iya, ora takon wae. Iya. Karena takon pating ceraet. Sehingga kadang-kadang waktu lu digawe kena time schedule jadi orang pada takon bae. Lah wis manasik takon bae ya. Tapi insya Allah dengan memperhatikan manasik yang Bapak Ibu nanti ikuti, di sana nanti akan bisa mandiri. Ya wajar lah. Yang namanya manusia memang tidak sama penerimaannya nggih. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang begitu. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga terima kasih pada KBI Auhasiah karena tidak memprogramkan umroh sunnah. Iya. Jadi karena KBI Auhasiah itu memang hajinya itu miturut nyonto Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sempat ada yang terpengaruh juga karena ada KBI yang memprogramkan 13 kali umroh sunnah. Ada yang 6 kali, ada yang 7 kali. Nyong nembe sepisan. Ternyata setelah saya ikut kajian di Madinah itu baru ngeh. Bapak Ibu ke sini tujuannya apa? Tujuannya umroh apa haji apa dolan-dolan begitu ya? Ada jawabnya ya haji. Nah udah kalau memang tujuannya ke sini ke Tanah Suci mau haji ya fokus di ibadah haji, niru siapa? Rasulullah mbok. Iya lah kalau yang dilaksanakan oleh Rasulullah ya umrohnya hanya sekali, ngapain berkali-kali? Katanya untuk Rasulullah ngapain berkali-kali? Jadi tepat kalau KBI Auhasiah Kabupaten Kebumen tidak memfasilitasi umroh sunnah gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tetap dipertahankan, Bapak Ibu enggak terpengaruh oleh yang lain. Sudah umroh sekali ya sudah, memang Rasulullah juga menyontoni cuma sekali. Nah, ini agar dipertegas ketika manasik sehingga Bapak Ibu mantep sampai Mekah, kemudian malam harinya umroh wajib ya sudah. Setelah itu lebih
tingkatkan. Kalau tenaganya masih kuat, tadi sholat jamaah di Masjid Haram. Kalau memang waktunya masih ada, tenaganya kepenak, tawaf. Itu ibadah yang dilakukan di tanah haram, di Masjid Haram, ya tawaf dan sholat. Ibadah yang tidak bisa dilakukan di tempat lain ya tawaf, karena hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram itu. Nah, perbanyaklah itu. Hanya dari pembimbing memang menyarankan Bapak Ibu, karena puncak ibadah haji masih beberapa hari, maka harap diirit tenaga. Ya. Jangan sampai terfosir kegiatan sebelum Armusna, nanti kegiatan puncak hajinya malah jadi kurang maksimal. Ini yang perlu disikapi oleh kita bersama. Kemudian juga nanti disampaikan ke jamaah oleh para narasumber ketika manasik di kelompok maupun manasik di tingkat pusat, kegiatan tentang city tour. Ya, ada ya Bapak Ibu ya di program kegiatan city tour. Nah ini dijelaskan dengan detail mengapa kita harus ke Jabal Uhud. Kenapa kita harus ke Jabal Rohmah? Iya. Kenapa kita harus kemana lagi Bapak Ibu? Masjid Kuba. Ini dijelaskan sehingga nanti jamaah akan ketika city tour ke sana akan sudah merencanakan di sana saya akan ngapa aja. Begitu, oke? Ini terutama pada para narasumber. Dan kemarin ada satu kritikan yang saya juga menyesal banget. Karena ketika kami masih berada di Mekah, itu kita ikut city tour ke Taif. Nah, ini yang setelah ada kajian dari Pak Ustadz yang di sana, ngapain Bapak Ibu ke Taif? Begitu. Ditanyakan begitu. Hati-hati Bapak Ibu, karena apa? Taif itu sudah berada di luar tanah haram. Nah, ketika kita ke Taif maka harus yang dilakukan apa? Tawaf pada dulu. Nanti gampang balik lagi ke Mekah. Nah, kemarin waktu kita ke Taif karena pengetahuan belum ada, ya cuma monat manut ke sana tanpa didahului dengan tawaf pada. Karena ketika kita meninggalkan tanah haram, tanah Mekah, keluar tanah Mekah maka harus tawaf pada dulu, pamitan. Ya. Nah, ternyata Taif sudah berada di luar tanah haram, maka harus pamitan dulu, tawaf pada dulu. Kita pengetahuannya belum ada, oh berarti kita melakukan satu kesalahan kemarin. Nah, mudah-mudahan tidak terulang lagi oleh jamaah tahun 2027. Iya. Gampang nanti kalau mau ke Taif, ketika kita sudah berada di Madinah, semua prosesi haji sudah selesai, sudah tawaf pada karena kita mau didorong ke Madinah. Ini sehingga lo ya ada sedikit lah, mau nih biaya 100 real ya mungkin kalau dari Madinah jadi 200 real gitu ya. Jadi begitu. Kemudian juga perlu ditegaskan lagi tentang pelaksanaan tawaf ifadah ya. Karena tawaf ifadah kemarin ada yang melaksanakan setelah lempar jumroh akobah yang pertama. Ada yang melakukan itu tapi tidak, ada yang melakukan, ada yang tidak. Yang melakukan mungkin sudah paham, yang tidak melakukan karena memang nggak tahu atau belum tahu. Iya, itu. Oleh karena itu mudah-mudahan besok manasik yang akan datang ditegaskan tentang pelaksanaan tawaf ifadah. Agar bisa nanti bisa dilaksanakan tapi punya dasar yang kuat begitu. Kemudian himbauan dari beberapa teman yang sudah melaksanakan juga agar nanti pelaksanaan haji di tahun 2027
khususnya ketika pada saat lempar jumroh atau lempar jamarot, mudah-mudahan ini bisa dikelompokkan barangkali ya, mungkin akan lebih tepat. Kelompok satu, kelompok sing melakukan banter-banter. Kelompok dua sing melakukan lindik-lindik. Kelompok tiga sing didorong nganggo kursi roda. Soalnya nun sewu nggih kula wong gunung, Bu. Biasa mlakune jelang-jelang ketika jalan di tempat yang datar. Kowe bapake munter-munter. Jamaah masih ada di belakang. Lah ini kalau misalnya yang cepat dan yang londok itu dibarengkan, karepe sing cepet ya aja cepet-cepet, sing londok karepe sing mandan banter, yo ora ketemu kadang-kadang. Bubar maning. Ya. Mungkin akan dikelompokkan bagi jamaah yang cepat satu kelompok sendiri, siapa yang mimpin. Sing sedang satu kelompok, sing alon banget satu kelompok. Itu nanti akan berjalan dengan baik. Ya. Dan ketika lempar jamarot Bapak Ibu memang diusahakan mepet ke bibir sumur. Nah, kebanyakan karena yang lain yang gede dhuwur sudah dari jauh lempar, kita yang pendek kecil melu lempar, akhirnya tekan gundule liane. Wong kula ben nate batu kekenging teplok, astagfirullah, nyung setan kayane iki. Pernah kena begitu. Jadi mepet saja ke bibir sumur, enak sekali. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, teplok. Terus begitu. Insya Allah sampai. Saya juga sering mengatakan, Bu, Pak, ayo kita mepet. Bisa kok sampai mepet sana, jangan kesusu. Jangan masih jauh sudah lempar nanti tidak mengenai sasaran. Kemudian perlu ditegaskan pula saat manasik, karena kita memang nyontoh ibadah hajinya Rasulullah. Jadi manasiknya nyontoh manasik Rasulullah, baik itu haji, sholat, puasa, zakat, itu ngikuti apa yang dilaksanakan oleh atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang itu adalah suri tauladan kita. Nah, kita mau nyontoh siapa kalau tidak nyontoh Rasulullah? Itu sebagai pedoman. Maka KBI Wasiyah ini memfasilitasi segala satunya, bimbingan apapun itu sudah dasarnya ittiba Rasulullah. Karena suatu amal dikatakan sebagai amal soleh itu jika memenuhi 4 kriteria. 1, ikhlas niat. 2, itu adalah ittiba Rasulullah. Yang ketiga itu profesional. Yang keempat adalah finishing yang sempurna. Itu baru dikatakan sebagai satu amal soleh. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin hanya itu kami merangkum dari beberapa teman yang dapat kami sampaikan sebagai pesan dan kesan. Sekali lagi, mengikuti manasik di KBI Wasiyah menyenangkan dan kita mendapatkan bekal yang pas, mendapat bekal yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji yang sungguhnya. Oke. Maka dari itu kami berpesan pada Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti manasik, itu ikutilah dengan santai tapi serius. Santai serius ya diikuti dengan sungguh-sungguh. Bila mana ada kebingungan, ada kurang jelas, tanyakan kepada narasumber. Insya Allah narasumber yang disiapkan oleh KBI Wasiyah Kabupaten Kebumen sudah orang-orang yang kompeten, ya, ada orang yang bisa menjelaskan tekliwere perhajian. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman kami di tahun 2026 bisa menjadi wawasan di Bapak Ibu, sehingga nanti di tahun 2027 akan lebih sempurna. Sungguh pelaksanaan haji di tahun 2026 nyaman, menyenangkan, aman. Terutama ada bagi Bapak Ibu yang sudah lansia. Itu misalnya tidak ada yang dorong dari rumah,
tidak disiapkan, itu yang bertanggung jawab adalah Karu dan Karom. Itu yang bertanggung jawab. Jadi kepada Karu dan Karom, kalau ada regonya yang memang harus didorong pakai kursi roda, harus tampil itu. Ternyata bukan hanya ngurusi konsumsi tok, Bapak Ibu, Karu Karom konsumsi sarapan pagi sudah siap. Wah, medun, Karomnya medun jikot. Tidak hanya itu saja. Tapi diantaranya adalah menangani teman-teman yang butuh bantuan. Itu mudah-mudahan sebagian nilai tambah bagi Bapak Ibu agar menjadi haji yang mabrur. Selamat tinggal tahun 1446 Hijriah. 1447 Hijriah. Selamat datang tahun baru 1448 Hijriah. Selamat kepada Bapak Ibu menunaikan ibadah di tanah suci Mekah, dilanjutkan dengan mengunjungi makam Rasulullah di Madinah. Ke Purwokerto sarapan bubur, ke Cilacap cari ikan ubur-ubur. Semoga teman-teman sekalian menjadi haji yang mabrur, yang akan melaksanakan berjuang dengan sekuat tenaga agar menjadi haji yang mabrur. Demikian dari kami, tentunya jauh dari sempurna. Aku kaya tok. Ngurnya sing makiri ya pepek pernek ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf seterusnya pada teman-teman yang saya wakili, dan semangat kepada teman-teman sedulur yang nantinya akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2027. Semoga tetap semangat berjuang untuk mencapai predikat haji mabrur dan mabrurah. Demikian, wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.